Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kota Bojonegoro dan seluruh jajaran strukturalnya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari berbagai macam kaum di Kota Bojonegoro, baik sekolahan, kemudian juga rumah sakit mungkin, dan yang lainnya. Dan juga bapak-bapak dan ibu sekalian dari luar Bojonegoro yang kemungkinan juga join kajian ketarjian dengan PCM Kota pada saat ini. Dan juga segenap pengurus Lasismo Kota Bojonegoro yang mensupport terselenggaranya kajian kita pada malam hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin ketarjian 2 minggu sekali dengan PCM Kota Bojonegoro dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu Muhammadiyah dan kebudayaan. Nah, topik ini saya kira menarik untuk kita coba kaji dan kita diskusikan 1 jam ke depan. Dan saya berharap nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa memberikan komentar dan respon terhadap topik ini, karena topik ini perlu sebuah solusi, yaitu sebenarnya bagaimana Muhammadiyah itu melihat budaya. Yang ketika kita bicara budaya, seolah-olah Muhammadiyah itu sebuah gerakan yang anti budaya. Muhammadiyah tidak ramah dengan seni dan budaya, sehingga dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu terkesan kaku. Dan kalau kita lihat respon warga Muhammadiyah terhadap relasi atau hubungan antara Muhammadiyah dan kebudayaan itu juga variasi. Ada kelompok di kalangan Muhammadiyah yang sama sekali tidak memberikan ruang seni dan budaya di dalam Muhammadiyah. Ada juga yang tidak melakukan filterisasi, artinya segala budaya apapun itu oke-oke saja. Dan sebenarnya Muhammadiyah dalam memandang budaya itu bagaimana? Itu nanti kita akan coba gali dan kita akan kaji dalam kajian pada saat ini. Sehingga topik ini saya kira penting untuk kita coba angkat dan kita coba biasakan untuk kita diskusikan, sehingga kita nanti melahirkan kesimpulan atau juga pandangan tentang sebenarnya sikap Muhammadiyah terhadap budaya itu bagaimana. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita mengkaji topik ini lebih lanjut, yang pertama kita akan coba mulai dulu dengan Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah? Nah, Muhammadiyah itu secara umum bisa kita gambarkan Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam atau harokat Islamiyah. Artinya Muhammadiyah itu lahir untuk mengajak orang masuk Islam dan memahami Islam itu. Sehingga dakwah Muhammadiyah ditujukan kepada orang yang belum menerima Islam itu sendiri dan juga kepada orang Islam itu sendiri. Artinya yang sudah menerima hidayah, yang sudah menjadikan Islam itu sebagai bagian dari keyakinan. Itu objek dakwah Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah lahir sebagai gerakan Islam. Dan kemudian gerakan Islam ini diimplementasikan di dalam
gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ya, yaitu Muhammadiyah mencoba mendakwahkan nilai-nilai Islam itu kepada masyarakat, yaitu dengan melalui dua hal itu. Yang pertama, amar ma'ruf, yaitu mengajak kepada kebaikan dengan mendirikan sekolah, dengan mendirikan rumah sakit dan sebagainya, dan juga nahi mungkar, yaitu mencegah kemungkaran. Jadi ini dua sayap Muhammadiyah sebagai harokah dakwah, yaitu gerakan dakwah, yaitu bergerak di dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, kemudian yang ketiga, Muhammadiyah itu sebagai harokat tajdid, yaitu gerakan tajdid. Ini yang saya kira penting untuk kita coba diskusikan, kita coba galakkan diskusi atau bagaimana kita melihat Muhammadiyah itu sebagai gerakan tajdid. Artinya ada sebuah tajdid, ada sebuah pembaruan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, dan tentu untuk memahami Muhammadiyah sebagai harokatut tajdid itu tidak akan kita bisa mendapatkan kesimpulan kecuali dengan mengkaji pemikiran keagamaan Muhammadiyah itu. Nah, dengan kita mengkaji baik putusan dan fatwa tarjih, kita baru bisa melihat sisi-sisi tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah di dalam pemahaman keagamaan. Ya, tajdid di dalam Muhammadiyah itu sebagaimana yang sering sudah kita sampaikan, yaitu artinya tajdid itu yang pertama purifikasi itu dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang akidah dan ibadah. Yang mana dalam bidang akidah itu tidak boleh akidah Muhammadiyah terdiagnosa, yaitu adanya sebuah penyakit akidah yang diistilahkan di dalam Muhammadiyah dengan sebutan TBCS. Nanti kita lihat ya. Kemudian yang kedua, tajdid di dalam Muhammadiyah itu tidak hanya artinya purifikasi. Kalau purifikasi itu lebih kembali pada Al-Quran dan Sunnah, dan ini yang menjadi jargon atau slogan Muhammadiyah sejak awal dan juga sering disampaikan oleh Bayi Ahmad Dahlan tentang pentingnya aruju ilal Quran wa Sunnah, kembali pada Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua yaitu modernisasi atau dinamisasi, ini dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang muamalat dunyawiyah, yaitu Muhammadiyah bisa bersikap kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian kalau kita lihat tujuan Muhammadiyah itu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Ini tujuan Muhammadiyah itu. Kemudian cita-cita Muhammadiyah itu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya masyarakat adil makmur, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terrealisasi apa yang digambarkan oleh Al-Qur'an, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah kita tadi sudah sampaikan ya bahwasanya Muhammadiyah tidak hanya harokah Islamiyah, tidak hanya gerakan Islam, tetapi juga Muhammadiyah itu gerakan Islamnya itu diimplementasikan menjadi harokah dakwah, gerakan dakwah yang orientasinya itu pada dua tadi, yaitu amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, kemudian yang kedua nahi mungkar, yaitu melarang kemungkaran. Dan kemudian yang menjadi corak pemikiran Muhammadiyah dalam bidang keagamaan, yang ini saya kira penting untuk kita dalami dan sering-sering kita diskusikan dalam kajian kita, yaitu menempatkan Muhammadiyah sebagai harokatut tajdid. Saya kira kalau di akar rumput itu ya secara umum warga Muhammadiyah sudah paham kalau Muhammadiyah itu gerakan Islam, kalau Muhammadiyah itu gerakan dakwah. Tetapi melihat Muhammadiyah sebagai harokatut tajdid itu jarang sekali, apalagi fakta di lapangan masih banyak warga Muhammadiyah yang masih tidak memiliki pemahaman terhadap putusan dan fatwa tarjih, sehingga pemikiran-pemikiran tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam konteks keagamaan
apa yang dilakukan oleh Majelis Tarjih itu secara umum belum dipahami warga Muhammadiyah secara utuh. Nah, tajdid tadi sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, tajdid itu kalau dalam bidang akidah dan ibadah artinya pemurnian atau purifikasi, yaitu mengembalikan kemurnian ajaran agama Islam ini sesuai dengan as-sholahnya, sesuai dengan otentisitasnya, atau sesuai dengan sumber agama itu yang mana sudah dirumuskan dalam mahwadin, apa itu agama, dalam masalah 5 di dalam Muhammadiyah itu bahwasanya sumber agama itu ya Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah ay Al-Maqbulah. Artinya ketika Muhammadiyah bicara akidah dan ibadah itu melihatnya apa rigid. Artinya ibadah yang berkaitan dengan keyakinan, yang berkaitan dengan apa yang diyakini oleh hati, atau orang barat menyebutnya the belief itu, dan juga ibadah yang merupakan ekspresi ritual dari apa yang diyakini itu harus bersumber pada Quran dan Sunnah. Tetapi kalau konteksnya itu di dalam muamalah dunyawiyah, yang mana ketika Muhammadiyah mendefinisikan muamalah dunyawiyah itu, yaitu ketika itu Muhammadiyah menjawab mahiyat dunya, apa itu dunya. Maka dalam masail khams, masalah 5 di dalam tarjih kita yang disebut dunya itu ya al-umur allati lam yub'ats li ajlihal anbiya, adalah perkara-perkara yang bukan menjadi tugas para nabi. Yaitu ketika Muhammadiyah memahami apa yang dimaksud oleh sabda Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dan sehingga dalam konteks muamalah dunyawiyah, tajdid di dalam Muhammadiyah itu artinya dinamis, artinya berkembang, fleksibel sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman. Ya, sehingga ada 2 sayap tajdid dalam Muhammadiyah yang ini perlu untuk kita pahami. Di satu sisi tajdid yang dilakukan Muhammadiyah itu tajdid salafi dalam arti purifikasi. Salafi itu artinya merujuk kepada apa yang diyakini oleh generasi salaf, yaitu para sahabat dan para tabi'in. Ini dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang ibadah dan akidah tadi. Artinya kalau tajdid salafi itu sifatnya kembali ke belakang, artinya melihat praktek keagamaan atau pemahaman keagamaan yang dilakukan oleh generasi salaf, yaitu para sahabat dan para tabi'in itu. Tetapi dalam konteks muamalah dunyawiyah, tajdid Muhammadiyah itu tajdid khalafi. Kalau tajdid khalafi itu melihat ke depan, artinya melakukan dinamisasi, berkembang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman. Dan saya kira ini keunikan ya gerakan Muhammadiyah itu. Muhammadiyah tidak hanya tajdidnya itu salafi sehingga menjadi gerakan yang puritan saja, tetapi di sisi yang lain Muhammadiyah juga memiliki sayap tajdid, yaitu tajdid khalafi, yaitu Muhammadiyah bisa menjadi gerakan modernis yang sangat kontekstual dan sangat progresif di dalam melihat perkembangan zaman gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nah, ketika kita bicara tentang tauhid, yaitu tauhidullah, yaitu tauhid kepada Allah, sebenarnya kalau kita lihat di dalam putusan tarjih kita di Solo tahun 1929 tentang al-iman billahi azza wa jalla, di sana Muhammadiyah di dalam memahami Allah itu melihat Allah itu bagaimana? Yang pertama, di dalam rumusan teologi Muhammadiyah ketika bicara tentang iman kepada Allah, di sana dikatakan yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina, wajib bagi kita beriman kepada Allah. Allah itu yang pertama dikatakan apa? Rabbina. Artinya orang yang beriman itu harus melihat Allah itu memiliki rububiyah. Rububiyah itu bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah itu ar-razik yang memberikan rezeki, Allah itu
Malik yaitu pemilik atau juga raja. Itu beriman tentang rububiyatullah. Nah, kemudian ketika kita meyakini tentang rububiyatullah, yaitu ketuhanan Allah, maka ketuhanan Allah itu tidak hanya cukup dengan kita mengakui Allah sebagai Khalik, pencipta alam semesta ini, kemudian Razik, memberi rizki, dan juga Malik, pemilik atau raja yang menguasai alam semesta ini, tetapi juga harus menempatkan uluhiyatullah. Uluhiyatullah itu yaitu menjadikan pusat ibadah kita itu hanya ditujukan kepada Allah. Artinya tidak cukup mengakui rububiyah tanpa uluhiyah. Artinya kita tidak menyerahkan atau tidak melakukan ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah, sehingga kita menempatkan di situ Allah itu sebagai ma'bud, zat yang disembah. Dan ketika kita meyakini rububiyatullah, kemudian uluhiyatullah, disitulah Allah itu adalah al-haq. Allah itu adalah Tuhan yang sebetulnya, Tuhan yang menciptakan alam semesta, dan juga Tuhan yang menjadi pusat peribadatan semua yang diciptakan itu. Itu pandangan tauhid yang dirumuskan di dalam Kitabul Iman di dalam HPT kita tahun 1929 di Solo. Dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika tadi ketika tadi kita bicara tentang iman atau tauhid dalam pandangan Muhammadiyah, nah kita sekarang lihat ada penyakit yang merupakan penyakit-penyakit akidah atau tauhid. Di dalam Muhammadiyah, penyakit-penyakit ini diistilahkan dengan TBCS, yaitu yang pertama takhayul, yaitu khayalan kesialan. Kemudian B-nya itu bid'ah, melakukan inovasi di dalam agama. Kemudian C-nya itu khurafat, yaitu meyakini mitos atau cerita mistik. Kemudian S-nya itu syirik, yaitu lawannya tauhid. Nah, sehingga kalau kita lihat di dalam TJA, Tanya Jawab Agama, jilid 6, halaman 146, maka di sana dijelaskan apa itu yang disebut takhayul. Takhayul itu kita menghayal kesialan. Misalnya ada sebuah kepercayaan, adanya khayalan. Misalnya ada musibah, ada bencana, dan sebagainya yang dibawa oleh makhluk Allah. Jadi kalau dalam pandangan ketauhidan kita, seharusnya adanya musibah, adanya bala itu ya tentu atas izin Allah, bukan karena sebab-sebab yang lain. Tetapi bagi orang yang memiliki pandangan tadi, mempercayai takhayul, maka akan menjadikan makhluk-makhluk itu dianggap membawa kesialan atau ketidakberuntungan. Ya misalnya keyakinan tentang kucing, ketika misalnya kita naik mobil, kemudian mobil kita itu kita tabrak, atau kucing itu kita tabrak, akhirnya kucing itu diambil kemudian dikuburkan, dikasih mori gitu. Dianggap kalau tidak dilakukan semacam itu, nanti mobil kita akan nabrak orang. Dan giliran mobil kita nabrak orang, kemudian kita tinggal lari. Itu contoh takhayul ya. Takhayul itu artinya ada sebuah anggapan kesialan. Ya misalnya tentang angka 13 dan sebagainya. Nah, kemudian tadi B-nya itu bid'ah. Bid'ah itu yaitu melakukan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Itu kalau bid'ahnya itu idhofiyah. Idhofiyah itu artinya menambah sesuatu ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi. Itu yang disebut bid'ah. Tapi juga penting untuk dicatat, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bid'ah itu tidak berkaitan dengan idhofiyah saja, yaitu menambah ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi juga ada bid'ah tarkiyah. Artinya ada sebuah ajaran yang dilakukan oleh Nabi, kemudian
ditinggalkan atau diingkari itu juga sebuah kebid'ahan. Itu yang penting untuk kita catat. Nah, di sini artinya ketika Muhammadiyah bicara dalam bidang ibadah, maka ibadah itu tuntunannya harus Quran dan Sunnah, sehingga amalan-amalan yang mungkin secara akal itu baik, tetapi ketika tidak ditemukan dalilnya secara khusus dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak diamalkan. Ya, yang sering saya contohkan di dalam kitab shalah kita tahun 1929 itu ternyata sholawat yang dirumuskan oleh ulama-ulama Muhammadiyah ketika itu, bacaan sholawat di dalam sholat itu tanpa menggunakan sayyidina. Artinya tidak, bacaan sholawatnya itu bunyinya tidak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebagaimana yang populer di dalam masyarakat. Meskipun kata sayyidina yaitu tuan kita, atau dalam bahasa Jawa itu bendoro kita. Artinya menempatkan Nabi itu dengan gelar yang mulia. Nah, ketika posisi Nabi itu sebagai khairul khalqi, sebaik-baik manusia, maka tidak pantas kita menyebut Nabi dengan sebutan yang mungkin tidak sopan. Kalau orang Jawa itu menyebutnya jangkar. Nah, itu memang betul secara pendekatan akal atau secara pendekatan pendekatan irfani atau burhani. Tetapi dalam konteks ibadah, maka kembali pada hukum asal ibadah bahwasanya al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asalnya ibadah itu haram hatta yadullat dalilu ala amriha, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Sehingga dalam konteks ibadah maqdoh, maka Muhammadiyah tidak dalam sholat tidak menggunakan bacaan sayyidina. Tetapi dalam konteks di luar sholat atau di luar ibadah maqdoh, maka penggunaan sayyidina itu boleh-boleh saja. Nah, ini ketika Muhammadiyah melihat ibadah itu, sehingga ibadah itu tidak boleh ada yang diistilahkan dengan bid'ah. Kemudian khurafat itu tadi percaya kepada mitos, percaya terhadap cerita-cerita mistik. Misalnya bagi masyarakat di Jogja, mereka memiliki kepercayaan Nyi Roro Kidul, yaitu penguasa Laut Selatan. Sehingga mereka memberikan sesajen, biasanya juga di Sasi Suro. Nanti kita akan coba lihat ya, karena tadi kita bicara tentang budaya, itu biasanya ada budaya larung laut, yaitu dengan memberikan sesajen dengan kepala kerbau dan hasil bumi. Kemudian kerbau dan hasil bumi itu dilarungkan ke laut, artinya dijadikan sesajen laut itu. Nah, semacam itu kepercayaan yang disebut dengan khurafat. Dan mungkin bagi masyarakat kita yang kita hidup di desa itu masih banyak desa-desa yang memiliki punden, dan biasanya dilakukan manganan atau juga nyadran atau sedekah bumi yang itu juga dikasih sesajen. Itu bentuk khurafat. Atau juga misalnya ada dewi yang menyebabkan kesuburan tanaman, itu yang disebut dengan Dewi Sri, sehingga ada sesajen yang berupa wiwit dan sebagainya itu. Nah, itu yang disebut khurafat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini mohon maaf saya minum dulu ya. Ketika kita lihat di dalam HPT Jilid 3 ya, di Monas Tarji di Malang tahun 2010. Di sana ada pembahasan bahwasanya dalam pandangan Muhammadiyah, agama itu sumber budaya. Artinya di sini penting ya, ketika kita belajar sosiologi dan antropologi, maka dalam pandangan sosiologi dan antropologi, agama itu diletakkan atau ditempatkan sebagai unsur budaya. Jadi budaya membentuk agama. Tapi dalam pandangan Islam sebenarnya yang perlu
untuk kita catat sehingga nanti kita tahu posisi budaya itu di mana. Dan sebenarnya budaya itu lahir dari agama. Budaya itu lahir dari agama. Sehingga agama itu harus menjadi sumber budaya. Bukan budaya itu yang menjadi agama. Sehingga ketika kita lihat ad-din al-islami atau agama Islam, sebagaimana yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih di Masail al-Khams itu, sebenarnya agama itu sebagai konsep itu disusun atas 3 komponen utama. Yang pertama ada yang disebut dengan komponen batiniah. Orang yang beragama itu meyakini tentang tentang sesuatu yang diyakini atau yang gaib. Dalam pandangan Islam itulah Allah itu. Nah, ini yang diyakini di dalam hati atau di batin itu sebenarnya esensi ketauhidan. Artinya orang yang beragama, beragamanya itu diawali dengan keyakinan yang ada di dalam hati. Sehingga orang yang beragama, agamanya apapun itu pasti yang pertama dimulai keyakinan di dalam hati. Dan keyakinan yang di dalam hati itulah yang disebut komponen batiniah yang merupakan esensi ketauhidan. Kemudian orang meyakini sesuatu di dalam hati itu tidak cukup. Keyakinan yang ia yakini itu harus diekspresikan menjadi sebuah ritual atau dengan melakukan ibadah yang dilakukan oleh badan. Nah, itulah yang disebut komponen simbolik. Artinya ketika kita melihat ada orang yang meyakini atau mengaku muslim, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, tetapi tidak melakukan sholat, itu artinya dia beragama, tapi agama yang diyakini itu tidak ada komponen simbolik. Komponen simbolik ini yang menyimbolkan bahwasanya dia beragama. Dan ini diekspresikan dalam ritual ibadah. Nah, kemudian tadi, setelah ada komponen batiniah, komponen simbolik, kemudian ada komponen muamalah, yaitu seseorang mengekspresikan tentang keyakinannya, tentang ritual ibadahnya, itu dengan beberapa ekspresi. Itulah yang nanti membentuk budaya. Ya, contohnya gini, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika kita sholat itu bagian dari rukun Islam. Nah, orang mau sholat itu harus ada batiniah atau komponen batiniah. Nah, artinya dia percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul. Sehingga meyakini ada perintah sholat. Maka dengan sholat itu, dia mengekspresikan agama itu dalam bentuk ritual. Dan ketika dia mengekspresikan agama itu dalam bentuk ritual, itulah disebut komponen simbolik. Dan kemudian orang sholat itu butuh masjid misalnya. Maka masjid itu tempat sholat. Yang masjidnya itu tempat sholat, itu nanti dia akan membangun sebuah masjid dengan mungkin desain dan arsitek yang bermacam-macam atau bervariasi sesuai dengan masjid itu berkembang. Itulah yang membentuk budaya. Sehingga bangunan masjid dari satu tempat ke tempat yang lain itu berbeda. Meskipun kalau kita melihat bangunan masjid di Indonesia itu secara umum mengikuti arsitek bangunan gaya Arab. Tetapi tidak selalu. Misalnya di Jawa Tengah masjid itu banyak yang masjid joglo. Kemudian kalau kita lihat bangunan masjid di barat itu tidak model Timur Tengah. Artinya masjid itu bisa berkembang. Arsitek masjid itu bisa berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itulah yang nanti akan membentuk sebuah budaya gitu. Oke. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita tadi bicara tentang dakwah yang mana
tiga karakteristik gerakan Muhammadiyah tadi. Muhammadiyah sebagai harokah Islamiyah, gerakan Islam. Kemudian yang kedua sebagai harokah da'awiyah, gerakan dakwah amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, sebenarnya sudah ada kesadaran di kalangan Muhammadiyah bahwasanya Muhammadiyah itu perlu untuk melakukan dakwah secara kultural. Artinya menjadikan budaya itu sebagai media dakwah. Artinya dakwah itu bisa melalui sebuah budaya, sehingga kita menyampaikan pesan-pesan agama itu mudah diterima. Nah, ketika agama itu disampaikan secara monoton dan cenderung kontras dengan budaya, maka respon orang untuk menerima dakwah itu semakin kurang. Tetapi ketika dakwah itu dikemas melalui sebuah budaya, maka dakwah itu akan lebih efektif. Nah, budaya ini macam-macam. Misalnya ketika kita bicara musik, ya tentu ada sekarang musik religi. Artinya musik yang mungkin pesan-pesan yang disampaikan itu hanya menghibur, sifatnya hanya entertainment. Tetapi ketika muncul musik religi, itu ada pesan-pesan Islami, ada pesan-pesan moral, ada pesan-pesan yang sesuai dengan nilai agama. Kemudian di mode, di fashion, ini juga penting. Misalnya bagi ibu-ibu, ya tentu muslimat itu harus menutup aurat. Tetapi di situ boleh ada fashion, ada style, model pakaian. Ya tentu style itu syaratnya ya tidak boleh menonjolkan aurat, kemudian tidak boleh memicu syahwat dan sebagainya. Artinya model pakaian itu boleh-boleh saja berkembang, kemudian macam-macam. Dan kemudian juga saya kira penting untuk kita melihat budaya yang macam-macam ini, yang harus dijadikan sebagai media untuk dakwah. Nah, ketika kita tadi bicara tentang dakwah kultural di Muhammadiyah, maka sebenarnya ada prinsip-prinsip budaya yang ada di dalam Islam, yang mana kebudayaan itu harus yang pertama disandarkan pada nilai-nilai tauhid dan tidak boleh mengandung unsur-unsur TBCS. Ini semua budaya yang berkembang harus didasarkan pada tauhid, value, nilai tauhid, dan juga tadi tidak ada unsur-unsur TBCS. Kemudian juga menjunjung nilai akhlakul karimah. Ada budaya-budaya yang tidak sopan, sehingga tidak sopan, tidak ada akhlak karimah ini tentu tidak sesuai dengan agama Islam, meskipun itu dianggap baik mungkin di sebuah komunitas. Kemudian budaya harus mendatangkan manfaat dan tidak mengandung mudharatan. Misalnya berbagai macam budaya yang di situ ada pemborosan, itu juga harus dikaji ulang dan harus dilihat secara kritis. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara varian budaya di masyarakat, maka budaya itu macam-macam variannya. Ada budaya lokal yang kental dengan nilai-nilai kepercayaan atau agama yang cenderung dimitoskan tadi. Bagi masyarakat Jawa, masyarakat petani meyakini ada Dewi Kesuburan tadi yang disebut dengan Dewi Sri. Sehingga supaya menghasilkan panen yang banyak, maka harus membuat wiwit tadi atau sesajen yang ditaruh di pojokan-pojokan sawah itu. Dan kemudian bagi masyarakat yang hidup di Laut Selatan tadi, yaitu ada sebuah mitos yang dibangun, yaitu Nyi Roro Kidul. Kemudian juga di setiap desa itu ada mitos-mitos yang dibangun. Dan sehingga melahirkan budaya, nanti ada punden, kemudian memunculkan sedekah bumi dan sebagainya gitu.
Kemudian yang kedua, ada budaya lokal yang mencampur adukkan nilai-nilai Islam dan kepercayaan animisme dan dinamisme. Artinya di situ terjadi percampuran. Tidak bisa kita katakan budaya itu misalnya warisan Hindu dan Buddha atau merupakan kepercayaan animisme dan dinamisme. Tapi di situ ada percampuran. Di satu sisi Islami, di satu sisi tidak. Nah, itu juga ada. Kemudian ada budaya global, gitu. Bukan mana musik, mode, fashion, food, lifestyle dan sebagainya. Yang mana kalau budaya global ini sebenarnya itu hukum asalnya boleh, tetapi tadi selama yang pertama tidak mengandung kerusakan, kemudian bahaya, kemudian kedurhakaan atau mengandung sesuatu yang sifatnya itu haram. Nah, musik ini kan tergantung ilahnya dalam HPT kita ketika bicara alatul lahwi, yaitu musik itu, maka tergantung ilahnya. Bagaimana lirik musik itu? Bicara tentang apa? Kemudian fashion juga sama. Kalau fashion yang mungkin tidak menutup aurat, nah ini menjadi budaya global. Orang Islam misalnya memakai fashion dalam berpakaian dengan pakaian yang gaya barat yang tidak menutup aurat, nah, itu tentu tidak sesuai dengan agama Islam. Nah, kemudian saya sekedar cerita ya. Misalnya ada sebagian umat Islam yang memandang budaya barat itu semuanya tidak boleh, atau budaya global itu. Misalnya memakai jeans, memakai celana levis gitu. Mungkin di Indonesia di sini orang memakai celana levis itu sebagian orang memandangnya ini tidak baik gitu. Dan ini tidak religius gitu. Dan ternyata ketika kita misalnya hidup di daerah yang musimnya itu ada musim panas dan musim dingin, dan ternyata pakaian levis itu ketika di musim dingin itu sangat cocok ya. Ketika kita pakai celana yang biasa itu masih dingin gitu. Nah, tetapi ketika kita pakai celana levis itu dengan memakai celana levis bisa memproteksi kita dari kedinginan. Nah, semacam-macam itu, jadi penilaian semacam itu ya situasional dan subjektif gitu. Dan sehingga untuk melihat semacam itu artinya tidak bisa digeneralisir. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini topik yang penting sekali dan juga ini sudah dirumuskan oleh Majelis Tarjih di dalam tuntunan seni dan budaya di Munas Malang tahun 2010 itu. Di sana Muhammadiyah bicara tentang klasifikasi budaya. Maksudnya budaya dilihat dari segi sesuai dengan syariat atau tidak gitu. Budaya itu dilihat dari segi sesuai dengan syariat atau tidak, itu bisa diklasifikasikan menjadi 3. Ada kebudayaan yang diakui oleh syariat. Budaya yang bagaimana ini? Yaitu semua kebudayaan dan hasil karya manusia yang tidak bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah Makbulah. Sehingga di sini syariat mengakomodir budaya ini dan mengafirmasi budaya ini. Sehingga di kalangan ahli fikih muncul sebuah kaidah yang disebut al-adatu muhakkamah. Adat atau custom atau tradisi itu bisa menjadi sumber hukum. Artinya adat dan tradisi di sini yang tidak kontradiksi dengan syariat atau syariat itu tidak berbicara tentang hukum sesuatu itu. Nah, untuk memudahkannya kita coba lihat contohnya. Contoh yang misalnya yang pertama, yaitu penentuan mahar untuk istri gitu. Nah, misalnya mahar. Mahar itu sebelum kita masuk di sini, mahar itu maksimal berapa gitu. Dalam pandangan ahli fikih semuanya maksimal mahar itu tidak ditentukan. Tetapi minimal ini yang
ditentukan. Misalnya dalam mazhab Malik itu harus rubu' dinar, 1/4 dinar. Dalam mazhab Abu Hanifah itu asyratu danair, yaitu 10 dinar. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad, maka minimal tidak ada batasannya. Sehingga kita yang kebetulan hidup di Indonesia yang notabene-nya bermadzhab Syafi'i itu enak. Sehingga laki-laki cukup nikah dengan seperangkat alat sholat itu. Ya, karena apa? Dalam madzhab Syafi'i minimal mahar itu tidak ditentukan. Nah, kemudian misalnya ada sebuah kasus, seseorang laki-laki menikah perempuan. Ketika akad nikah, maka tidak disebutkan atau ditentukan maharnya. Nikah semacam itu sah atau tidak? Ya, jawabannya sah. Itu yang disebut nikah tafwid. Tetapi ketika laki-laki tadi mau berhubungan dengan istrinya, maka harus menentukan maharnya. Maksudnya jumlah maharnya. Dan ketika menentukan jumlah maharnya itu berapa? Gitu. Padahal tadi di akadnya tidak disebutkan. Maka yang semacam itu dikembalikan kepada adat budaya setempat dalam menentukan ukurannya. Itu yang disebut mahru al-mithal. Nah, sehingga di sini para ulama memiliki beberapa pandangan. Mahru al-mithal itu bagaimana? Ya tadi ada yang melihat sesuai adat yang terjadi di masyarakat itu, maksudnya besar maharnya, atau bisa melihat kepada asobah. Asobah itu misalnya kalau punya saudara, kakak, atau adiknya dulu ketika menikah berapa maharnya. Itu yang disebut mahru al-mithal. Kemudian yang kedua, contoh penggunaan adat. Ya. Misalnya nafkah. Seorang laki-laki ketika menikah itu kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Nah, besar nafkah itu berapa? Apakah sehari misalnya nilai rupiahnya 50.000 atau misalnya 20.000 atau 100.000. Dan semacam itu tidak ada ketentuannya di dalam syariat. Dan di sini syariat mengakomodir adat. Sehingga pemberian nafkah seorang laki-laki kepada istrinya itu sesuai dengan daerah setempat. Itu contoh al-adah muhakkamah. Kemudian yang ketiga, pembangunan masjid. Sebagaimana yang sudah kita singgung tadi ya. Desain masjid atau arsitek masjid itu berkembang sesuai dengan adat. Sehingga desain itu boleh mengikuti adat setempat. Tetapi yang penting masjid itu bisa difungsikan sebagai tempat sholat. Itu saja. Adapun desainnya, arsiteknya itu bisa berkembang mengikuti adat itu. Nah, kemudian ini penting ya. Ketika kita bicara urf atau adat atau tradisi. Nah, ini sebenarnya panjang ya, tapi saya langsung singkat saja. Urf, tradisi yang bisa menjadi sumber hukum itu ada yang disebut dengan urf sahih, ada urf fasid. Urf sahih itu tradisi atau adat yang sesuai dengan syariat, artinya tidak bertentangan dengan syariat, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Tapi tidak semua adat itu bisa dijadikan sumber karena ada urf fasid, yaitu tradisi atau budaya yang fasid, yang rusak. Ini yang nanti kontras dengan syariat kita. Nanti kita coba lihat contohnya ya. Tapi sebelumnya kita bahas yang kedua. Klasifikasi adat tadi atau klasifikasi budaya dalam Muhammadiyah tadi, yang pertama adat atau budaya yang tidak kontradiksi dengan syariat. Yang kedua, kebudayaan yang pada mulanya bertentangan dengan syariat lalu diperbaiki sehingga sesuai dengan syariat. Ini artinya Islam itu datang itu tidak langsung menghilangkan budaya atau adat setempat, tapi terkadang Islam mengakomodir budaya itu, tetapi disesuaikan dengan nilai-nilai ketauhidan Islam. Ya, contohnya bangsa jahiliyah sebelum datangnya Islam itu sudah mengenal yang disebut dengan syair. Syair atau asyar itu lantunan-lantunan
puji-pujian. Ya. Yang mana dalam syair-syair jahiliyah itu ada yang memuji, misalnya nama-nama dewa atau nama-nama sesembahan di masa jahiliyah, Lata, Uzza, dan sebagainya. Yang semacam itu, ketika Islam datang, Islam tidak langsung mengharamkan melantunkan syair, tetapi Islam tetap memperbolehkan bahwasanya syair-syair ini masih tetap boleh dilantunkan selama tidak ada nilai kesyirikan. Dan juga di dalam sebuah hadis ya, ketika Nabi ditanya tentang tentang ruqyah, tentang jambi-jambian atau suwuk lah yang dilakukan oleh para sahabat di masa jahiliyah. Apakah ruqyah? Orang Jawa juga punya suwuk kan? Suwuk ini itu boleh atau tidak? Maka Nabi mengatakan suwuk di masa jahiliyah itu boleh selama tidak ada unsur kesyirikannya. Nah ini artinya apa? Islam itu tadi ketika melihat sebuah adat yang awalnya bertentangan dengan syariat itu tidak langsung adat atau budaya itu ditolak, tetapi diakomodir kemudian diperbaiki dan diberikan nilai-nilai Islam. Dan itu sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo, yaitu nama wali yang jumlahnya 9 yang menyebarkan Islam di Jawa. Maka dakwah yang dilakukan itu melalui kesenian atau melakukan islamisasi. Misalnya ada seni wayang. Nah, kesenian wayang ini yang asalnya dulu cerita-ceritanya masih Hindu. Ada Ramayana, kemudian ada Mahabharata dan sebagainya. Kemudian ketika para wali songo ini menggunakan wayang sebagai media dakwah, maka cerita-cerita wayang itu diislamkan. Sehingga tadi menjadikan cerita-cerita itu menjadi Islami. Maka semacam ini boleh gitu. Kemudian yang ketiga itu kebudayaan yang bertentangan dengan syariat. Artinya semua hasil karya manusia yang menyalahi nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah dan mengandung unsur-unsur TBC, kezaliman dan hal-hal negatif, itu yang disebut dengan kebudayaan yang bertentangan dengan syariat. Nah, dalam pandangan ini jelas, maka budaya atau hasil karya dan ciptaan manusia yang bertentangan dengan syariat itu harus ditundukkan kepada ajaran Islam, bukan sebaliknya yang terjadi, yaitu misalnya Islam yang harus ditundukkan mengikuti budaya. Artinya sikap Muhammadiyah terhadap budaya ini tiga ini. Ketika melihat budaya, apakah budaya itu sesuai dengan syariat sehingga berlaku al-adah muhakkamah itu, atau misalnya budaya tadi pada awalnya bertentangan dengan syariat tapi sudah dilakukan islamisasi gitu. Sehingga nilai-nilai yang bertentangan dengan ketauhidan itu sudah tidak ada. Kemudian ataukah misalnya budaya itu bertentangan dengan syariat, maka ketika bertentangan dengan syariat karena menyalahi nusus as-syar'iyah baik Quran dan Sunnah dan juga mengandung unsur TBCS, maka ketika itu adat atau kebudayaan itu yang harus ditundukkan kepada syariat, bukan sebaliknya, maksudnya syariat atau agama yang ditundukkan pada kebudayaan. Sehingga dalam tuntunan seni dan budaya Islam Munas Malang 2010, maka di situ Muhammadiyah menyontohkan budaya-budaya, ada dua budaya, meskipun budaya ini menjadi ikon wisata atau untuk menarik ikon wisata, untuk menarik para wisatawan asing untuk masuk ke Indonesia, tetapi dilihat oleh Muhammadiyah budaya ini tadi tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, nilai tauhid dan juga ada unsur-unsur TBCS, yaitu misalnya budaya larung laut, yaitu keyakinan yang diyakini oleh masyarakat Jogja tadi, dan ini juga biasanya dilakukan di 10 syuro. Ya, ini
yaitu dengan memberikan sesajian kepada Nyi Roro Kidul yang berupa kepala kerbau dan hasil pertanian, kemudian dihanyutkan ke laut. Ya, sebenarnya budaya ini dari Hindu, dan intinya yaitu ngalap berkah atau mengharap berkah dan supaya terhindar dari mara bahaya. Nah, ini dianggap kontradiksi dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada nilai TBCS karena dalam pandangan Islam tidak ada selain Allah yang dapat memberikan manfaat dan madharat. Kemudian upacara ngaben ini dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali, yaitu orang meninggal itu dibakar. Yang mana dalam keyakinan Hindu, ketika dibakar maka orang yang meninggal itu akan masuk ke dalam sebuah alam yang disebut alam nirvana. Nah, keyakinan semacam ini meskipun menjadi ikon budaya dalam tuntunan seni dan budaya Islam Monas Malang 2010, ini dianggap budaya yang berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah dan TBCS, dan juga budaya yang tidak membangun peradaban. Kenapa demikian? Ya, karena orang meninggal itu harus diperlakukan sebagaimana ia hidup. Ketika orang dibakar, maka tidak memperlakukan orang yang meninggal itu secara baik. Nah, itu diantaranya. Yang kedua tadi, ada unsur mubadir, yaitu menghamburkan dana yang luar biasa. Dan itu tidak digunakan pada semestinya. Artinya membebani orang Hindu Bali ketika mau melakukan upacara ngaben itu mengumpulkan dana yang cukup besar gitu, dan tidak semua orang bisa gitu. Nah, sehingga di Bali itu ditaruh di bawah kayak pohon cendana itu sambil menunggu mengumpulkan modal gitu. Nah, kemudian misalnya tadi sesajen larung laut itu dianggap ya tadi juga yaitu menghamburkan harta, itu atul mal, dan juga sedekah tidak humanis. Meskipun ya orang yang melakukan larung laut beranggapan bahwasanya budaya larung laut itu tidak hanya untuk Nyi Roro Kidul, tetapi bersedekah kepada ikan yang ada di laut. Dan dalam pandangan Muhammadiyah sedekah itu harus humanis. Artinya ketika kita melihat banyak tetangga kita yang masih kelaparan, tetapi kita tidak berikan sedekah, kemudian sedekah itu disalurkan atau diberikan kepada ikan itu akan tetap hidup meskipun tidak kita kasih sedekah. Sedekah semacam itu dalam pandangan Muhammadiyah disebut dengan sedekah yang tidak humanis, artinya tidak sesuai dengan konteksnya. Kemudian juga upacara sedekah bumi atau nyadran. Nah, ini juga sama dengan larung laut tadi, intinya ngalap berkah, kemudian menolak mara bahaya. Yang ini masih umum ya dilakukan di masyarakat kita. Biasanya di upacara sedekah bumi atau nyadran itu ada yang disebut dengan bubur suro, karena meskipun tidak selalu dilakukan di hari suro dan bahkan kadang sebelumnya ya, itu di situ disebut bubur suro. Yang bubur ini harus dimasak dari kuali dari tanah, ada yang dimakan dan dikubur. Nah, semacam ini juga tadi kontras dengan budaya yang dipahami oleh Muhammadiyah, dan sedekah itu juga tadi harus sifatnya humanis. Nah, sehingga ketika Muhammadiyah mencoba menawarkan dakwah kultural, maka tadi kenapa demikian? Ada beberapa tujuan ya. Sebenarnya untuk mendekati masyarakat sebagai sasaran dakwah, yang mana ini ya Muhammadiyah belum banyak andil, misalnya dalam seni suara dan sebagainya, itu masih belum kita lihat perkembangannya yang pesat di Muhammadiyah gitu. Dan terkesan masih tertinggal ya. Artinya itu boleh-boleh saja selama tadi tidak
berlawanan dengan tauhid atau TBCS. Sehingga tadi dakwah kultural itu tetap tolak ukurnya ya harus tauhid. Dan dengan dakwah kultural yang bersifat transformatif, ada pembaruan, pendekatan religi kultural itu lebih mudah untuk direspon oleh masyarakat. Ya. Kemudian berikutnya ya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup kajian kita, ada kaidah budaya. Ya pada dasarnya ketika kita melihat budaya itu kaidah umumnya al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrim. Hukum asal segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Karena budaya itu lahir dari ekspresi orang yang beragama di dalam konteks muamalat duniawiyah. Jadi orang beragama tadi, agama dalam pandang Muhammadiyah ada 3 komponen tadi. Orang beragama itu ada komponen batiniah, yaitu keyakinan di dalam hati. Komponen batiniah ini kemudian diekspresikan menjadi sebuah ritual ibadah. Kemudian ritual ibadah ini nanti melahirkan komponen muamalat, dan ketika agama sudah masuk di dalam konteks muamalat duniawiyah maka akan melahirkan sebuah budaya. Nah, sehingga budaya yang diapresiasi oleh Muhammadiyah, kesimpulan kajian kita, ya tentu yang pertama sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Maqbulah. Yang kedua, budaya tadi meningkatkan keimanan dan tidak mengandung unsur yang disebut dengan TBCS. Artinya ketika menjadikan seni itu sebagai budaya yang islami, dimasukkan nilai-nilai keislaman, pesan-pesan Islam, dengan orang mendengarkan misalnya tadi musik yang islami itu meningkatkan keimanan, tapi ini konteksnya muamalat duniawi, tidak bisa dibawa ke ibadah, maka itu boleh. Kemudian menumbuhkan kebersihan jiwa dan kemaslahatan serta tidak mengandung unsur kezaliman dan kerusakan. Ini penting, sehingga misalnya ketika kita bicara musik, maka musik itu liriknya isinya apa? Ini membawa pada nilai edukasi atau justru memancing orang melakukan kemaksiatan. Nah, ketika tadi berarti kan musik dalam pandangan Muhammadiyah itu kan berdasarkan ilahnya, yaitu kausa hukumnya ini mengarah kepada yang positif atau negatif, mengandung unsur ketauhidan atau mengandung unsur TBCS. Gitu. Kemudian yang keempat, menghasilkan kebajikan dan menambah ingat kepada Allah dan tidak mengandung unsur maksiat dan melalaikan. Ini contohnya ketika ulama abad pertengahan misalnya mengharamkan catur, disebut syatronji. Ya alasan mereka mungkin pada waktu itu sangat kontekstual, karena ketika orang bermain catur maka akan menyebabkan lalai beribadah. Maka ketika kita lihat di buku-buku kitab kuning itu hampir semua ulama itu mengharamkan apa yang disebut dengan satranji. Satranji itu catur. Tapi dalam konteks sekarang catur itu bisa menjadi perlombaan. Artinya bukan catur itu keharamannya bukan pada zatnya, tetapi ketika catur itu menyebabkan seseorang lalai, misalnya waktunya sholat kemudian tidak sholat, ketika orang suka catur etos kerja menjadi berkurang, yang seharusnya bekerja untuk menafkahi istri dan anak, kemudian karena hobi catur waktunya habis di situ, dan semacam itu bisa menjadi haram. Ya, mungkin Bapak dan Ibu sekalian itu kajian kita pada malam hari ini, dan memang topik kita butuh banyak diskusi dan masukan dari Bapak dan Ibu sekalian, karena kita tidak bicara sebuah topik yang sebagaimana umumnya. Mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian, silahkan kalau ada yang ingin menyampaikan tanggapan dan juga pertanyaan, monggo. Mungkin saya Pak Ustadz. Monggo Pak Sugeng. Assalamualaikum Pak Ustadz. Selama ini saya itu pernah
jumpa dengan teman-teman, dia itu kadang-kadang rumahnya jauh ya, mungkin Kalimantan, Sulawesi atau apa, kerja di Bojonegoro. Lah suatu saat dia itu tidak pernah pulang, tapi dia di Bojonegoro itu kawin kontrak. Salah satunya itu dia kawin kontrak mungkin tanpa ada wali nikah mungkin ya. Lah seperti ini, katakan dari pihak perempuan, dia itu sampai melahirkan anak. Nah seperti ini bagaimana Pak Ustadz kira-kira? Dari syariat Islam itu seperti anaknya statusnya bagaimana? Sedangkan si istri yang perempuan ini, yang laki-lakinya sudah kembali ke mungkin Sulawesi atau Kalimantan. Karena kok kawin kontrakan sudah habis. Bagaimana Pak Ustadz seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya mungkin ada budaya yang berkaitan dengan kawin kontrak itu di puncak Pak, di Bogor itu ya, biasa dilakukan di sana, dan itu cukup terkenal ya, ada satu kampung dan memang gadis-gadisnya rela untuk dikawin kontrak dengan masa tertentu, dan karena imbalan yang luar biasa ketika habis waktunya maka akan ditinggal oleh suami. Dan dalam pandangan Syiah itu ada yang disebut nikah al-mut'ah. Nikah mut'ah itu ya hampir sama dengan kawin kontrak itu, karena pernikahan dilakukan bukan untuk selamanya, tetapi sifatnya itu temporer sesuai dengan kesepakatan itu. Nah, nikah mut'ah itu memang pada masa Islam itu sebenarnya diperbolehkan, apalagi konteksnya ketika itu peperangan, sehingga para sahabat ketika berperang dengan jarak yang jauh, kemudian jauh dari keluarga, maka kebutuhan biologis itu penting, sehingga Islam ketika di masa itu membolehkan apa yang disebut dengan nikah mut'ah. Tetapi nikah mut'ah ini kemudian dinasakh itu dihapus, dan karena dianggap hukum itu kan bisa berkembang, artinya sudah tidak relevan. Nilai nikah itu atau esensi nikah itu ya sebuah ikatan suci yang diharapkan permanen dalam pandangan Islam, meskipun Islam tetap membolehkan talak ya, bukan sebagaimana agama Kristen yang tidak boleh nikah itu ya satu kali, bukan semacam itu. Tetapi tolak itu kan abghadu halalin indallahi at-tolak, yaitu yang paling dimurkai, sesuatu yang paling dimurkai oleh Allah itu adalah tolak. Berarti sesuatu yang halal tapi dimurkai. Artinya tetap dalam pandangan Islam nikah itu bukan untuk sementara, tetapi dalam bahasa Al-Quran banyak mitsaqun ghalidha, yaitu perjanjian yang kokoh antara seorang laki-laki dan istri. Artinya tujuan nikah itu ya untuk jangka yang akan panjang. Nah, sehingga dalam pandangan RJ Pak, di HPT jilid 3 ya bisa dilihat tuntunan keluarga sakinah. Nah, di situ Muhammadiyah melihat bahwasanya pernikahan bagi warga Muhammadiyah, pernikahan yang dianggap sah, ini dalam perspektif Muhammadiyah tuh, pernikahan yang dicatat. Artinya ketika pernikahan itu tidak dicatat, ini dalam ijtihad majelis tarjih belum sah. Meskipun dalam tradisi masyarakat kita itu sah gitu. Sehingga ada nikah siri itu kan tidak dicatatkan. Nah, kenapa kok demikian? Gitu. Di sini Muhammadiyah melihat pernikahan tadi dengan beberapa perspektif. Yang ada yang disebut dengan maqasid as-syariah. Maqasid syariah itu tujuan dari syariat itu. Maka nikah yang dicatat itu lebih membawa kemaslahatan, yaitu hifdun nasl, yaitu menjaga keturunan daripada yang tidak. Kenapa kok demikian? Karena kalau nikah dicatat,
maka pernikahan itu punya legalisasi. Dan ketika melakukan perceraian itu harus diurus di pengadilan. Dan fatwa tarjih kita juga semacam itu. Perceraian yang tidak diurus di pengadilan itu dianggap tidak sah. Karena tadi melihat ketika nikah tadi sakral, kemudian orang memudahkan, misalnya melakukan pernikahan dengan nikah siri yang cukup mudah, kemudian juga seorang suami ketika sudah bilang kepada istri, kamu saya talak, kemudian jatuh talak dengan semudahnya, maka tatanan masyarakat itu akan chaos gitu. Dalam arti akan rusak gitu. Sehingga tadi dengan melihat masalahnya, maka di dalam putusan tarjih kita pernikahan itu harus dicatat. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktub. Dalam surah Al-Baqarah itu kan dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu berhutang dalam tempo tertentu faktubuh, maka dulu disuruh menulis gitu. Kita punya hutang saja itu disuruh menulis. Nah, padahal antara hutang dengan nikah itu lebih sakral nikah. Dalam arti hutang itu kan interaksi yang dia sifatnya temporer. Tapi ketika kita nikah, maka istri itu harus bukan untuk temporer tapi untuk selamanya. Nah, di situ Muhammadiyah menggunakan kias aulawi. Kias aulawi itu mengkiaskan sesuatu kalau yang ada nasnya di Quran dalam konteks tadi berhutang saja suruh menulis, nah, apalagi nikah. Berarti nikah lebih pantas untuk ditulis ketimbang orang berhutang kepada orang lain. Ya. Nah, dari sini maka tadi Muhammadiyah dalam putusannya yaitu tuntunan keluarga sakinah di APT jilid 3 melihat bahwasanya nikah yang tidak dicatatkan itu tadi dianggap dalam konteks Muhammadiyah itu bermasalah ya. Dan sehingga warga Muhammadiyah itu wajib mencatatkan pernikahannya kepada pihak yang berwenang. Dan sehingga kalau tadi mencoba menjawab yang disampaikan pertanyaan disampaikan oleh Pak Sugeng tadi, ya kalau kita melihatnya perspektif Muhammadiyah, seharusnya nikah semacam itu tidak dilakukan karena tadi maslahatnya tidak membawa kemaslahat dan riskan terhadap tadi kedoliman, kedustaan dan sebagainya. Karena ibadah nikah itu kan untuk jangka waktu yang cukup lama gitu. Mungkin demikian Pak ya, kurang lebihnya. Terima kasih. Ya. Atas pertanyaan yang disampaikan. Monggo Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Saya Tad. Monggo Pak. Nggih. Masalah sunnah ya. Masalah sunnah, apakah kesunahan itu apa yang dilakukan oleh Rasul itu sampai membuat logikanya nggak masuk sih sebenarnya, sampai masuk ke tahapan haram, finar seperti itulah. Contohnya isbal, contoh aja isbal itu kan sunnah ya, kesunahan. Tapi belakangnya itu kok nar. Itu cara memahaminya bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Ya. Nah, terima kasih nih Pak Direktur Lazismu yang menyampaikan pertanyaan ya. Tentang mungkin ini budaya fashion ya yang berkaitan dengan cara berpakaian. Yaitu misalnya cara berpakaian yang isbal. Isbal itu
pakaiannya di bawah mata kaki. Artinya kalau mungkin bapak dan ibu celananya itu bapak ya, celananya itu di bawah mata kaki, atau mungkin lengan bajunya itu melebihi dari pergelangan tangan. Itu yang disebut dengan isbal. Nah, dalam hadis yang dikatakan ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang berada di bawah kedua mata kaki fa finnar, maka di dalam neraka. Tetapi hadis ini, apakah ini punya ilah? Ilah itu kausa hukum atau yang melahirkan hukum semacam ini. Kenapa kok Nabi bilang demikian? Ya ternyata dalam fatwa tarjih, kalau nggak salah ini ditanya jawab jilid 6 ya, nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa dilihat. Maka dalam manhaj tarjih, ketika Muhammadiyah melihat sesuatu, itu pendekatannya apa? Ada yang disebut induktif tematis. Artinya hadis yang berbicara dalam satu tema itu dikumpulkan, dalam artian tidak melihat satu hadis kemudian disimpulkan sebuah hukum, tidak. Tetapi hadis-hadis yang berbicara tentang satu tema itu dikumpulkan. Artinya tadi tidak memakai satu hadis tadi, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang berada di bawah kedua mata kaki kemudian dinar, artinya orang yang tidak cingkrang itu finar, di dalam neraka, tidak semacam itu. Tetapi ditemukan hadis yang lain. Di sana Rasulullah bersabda, man jaro thawbahu khuyala, siapa yang memanjangkan kainnya khuyala, karena rasa kesombongan, lam yang durillahu, maka Allah tidak akan melihatnya, wala yukallimuhu yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan berbicara kepadanya pada hari kiamat. Nah, dalam hadis ini kan dikontekskan kepada sifat kesombongan yang menunjukkan budaya berpakaian di zaman Nabi. Ketika orang berpakaian itu melebihi pada umumnya, misalnya apa? Di bawah mata kaki itu ada unsur kesombongan. Terutama masyarakat ketika itu, maka orang yang sombong, orang yang kaya itu ditunjukkan dengan cara berpakaiannya. Gitu. Sehingga Nabi tadi melarang. Yaitu ada sebuah pesan, ada sebuah akhlak, sebuah etika yang ingin disampaikan. Bahwasanya orang Islam itu harus menjaga tadi. Dalam arti tidak boleh sombong, tidak boleh merasa kaya dengan berpakaian yang yang menyalahi tradisi Islam atau budaya Islam tadi. Budaya yang ingin ditampilkan oleh Islam. Nah, itu dalam kasus isbal. Tapi kemudian tadi, ini sunnah. Sunnah itu maksudnya, sunnah itu macam-macam ya. Kalau misalnya sunnah dalam fikih, itu ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang pelakunya itu dikasih pahala, dan kalau meninggalkannya itu tidak disiksa. Itu sunnah dalam pandangan fikih gitu loh. Sunnah dalam pandangan apa? Fikih. Sunnah itu sama dengan mustahab, sama dengan tatawu, sama dengan fadilah dan sebagainya. Itu dalam fikih. Gitu. Tetapi sunnah yang dimaksud di situ, kalau sunnah dalam pandangan ahli hadis, sunnah itu sesuatu yang dilakukan oleh Nabi gitu. Tapi ahli hadis itu kan melihat sesuatu, pokoknya sesuatu itu dilakukan Nabi. Misalnya Nabi dalam berpakaian tidak isbal, cingkrang, itu disebut sunnah. Tetapi dalam pandangan usul itu ahli usul fikih, sunnah itu ada sunnah tasri'iyah dan ghairu tasri'iyah. Sunnah yang memang berkaitan dengan hukum dan ada yang tidak berkaitan dengan hukum gitu. Nah, sehingga tadi ketika misalnya isbal itu misalnya isbal itu dianggap haram, dan karena Nabi tidak isbal, dalam artian tadi dianggap ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Nah, kesimpulan tadi kan berkaitan dengan ilahnya.
Bagi orang yang memandang bahwasanya al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman, maka isbal itu dibaca secara kontekstual. Artinya ketika konteks sekarang orang pakai celana kemudian di bawah mata kaki itu tidak dianggap sombong, biasa-biasa saja. Dan sehingga tadi ma'asfala minal ka'baini fa finnar itu dianggap tidak berlaku. Dan namanya taklil. Taklil itu mencari ilah dalam sebuah hukum kan. Ya. Semacam itu dilakukan oleh Muhammadiyah, misalnya dalam konteks berjenggot. Gitu. Hadisnya kan jelas. Nabi bersabda apa? Qassu syawarib, tipiskanlah kumis, kemudian wa akhfu al-liha, dan dan biarkanlah jenggot. Tapi di sana ternyata hadis ini dikontekskan dengan khalifu al-musyrikin. Berbedalah kamu dengan orang-orang musyrik. Nah, sehingga di dalam pandangan Muhammadiyah hadis ini berkaitan dengan ilah. Mungkin di zaman Nabi demikian, tapi sekarang kalau kita lihat ya, tradisi orang musyrik, tradisi Yahudi dan Nasrani itu terkadang terbalik. Misalnya kalau jenengan pernah ke Mesir, Abuna atau Baba, Abuna itu sebuah sebutan yang ditujukan kepada pendeta Kristen Koptik, Ortodok Koptik yang di Mesir, itu yang sudah ada sejak dulu ya, dan lebih tua Koptik ini daripada Islam. Itu menyebut pendetanya itu dengan Abuna, atau sekarang yang menjadi pendeta tertingginya atau patriarknya itu disebut Baba Sanudah. Itu jenggotnya itu lebih panjang daripada Masyayikh Al-Azhar atau Syekhul Azhar. Yaitu Syekh di Al-Azhar itu jenggotnya jarang yang panjang. Mungkin dia tetap punya jenggot ya, namanya orang Arab. Tetapi dibanding tadi Abuna itu kalah. Artinya kan tadi ilah tadi mungkin bisa berubah sesuai dengan konteks zaman. Itu dilakukan oleh Muhammadiyah, yaitu ijtihad yang tadi taklili, melihat ilah terhadap munculnya sebuah hukum. Nah, sehingga tadi kalau isbal itu ya pandangan Muhammadiyah itu berkaitan dengan ilahnya. Dalam arti kalau konteks sekarang sudah tidak ada ilah kesombongannya, maka hukum itu bisa mengalami perubahan. Mungkin demikian ya Pak Rudi. Kemudian ada yang di chat ini ya. Saya coba baca ya. Apa hukum makan makanan yang digunakan acara-acara budaya masyarakat yang bertentangan dengan Islam? Seperti manganan, gerbek, berkah yang dilestarikan di Bojonegoro, tumpengan, gunungan, buah, salak, blimbing, dan sebagainya. Ya. Sebenarnya kita pernah bahas ya dalam masalah ini tentang sembelihan ahlul kitab, kemudian juga sesajen. Nah, ketika kita tahu ya, misalnya makanan itu, misalnya kalau hewan kan harus disembelih. Ketika menyembelihnya itu bukan karena Allah, tapi untuk makhluk tadi yang dikeramatkan, misalnya untuk jin dan sebagainya, tentu itu haram ya. Artinya tidak boleh. Tapi kalau bagaimana kalau buah-buahan dan sebagainya yang tidak perlu untuk disembelih, gitu. Kemudian dijadikan tadi untuk ritual-ritual yang bertentangan dengan agama Islam. Misalnya ya contohnya ya, yang umum itu wiwit, bagaimana kalau di situ ada telur dan sebagainya. Yang itu dipersembahkan untuk tadi dewa yang diyakini bisa membawa berkat dan menolak bahaya. Yang demikian itu dalam pandangan Muhammadiyah pendekatannya itu satu dariah. Satu dariah itu apa? Memblokade jalan ke arah yang negatif. Artinya meskipun makanan itu hukum asalnya halal, tetapi makanan itu digunakan sebagai sesajen terhadap tadi benda-benda yang atau makhluk-makhluk atau dewa-dewa yang dianggap keramat,
itu dalam pandangan Muhammadiyah itu sebaiknya dihindari. Dalam artian tadi, kalau bisa, ya misalnya tadi ada nyadran, sedekah bumi dan sebagainya, meskipun itu hukum asalnya makanannya itu halal, tetapi karena untuk tadi, untuk dijadikan sesajen, maka langkah sebagai tindakan preventif itu yang disebut satu dariah itu lebih baik tidak dimakan. Karena ketika misalnya dimakan itu seolah-olah kita melegalkan apa yang mereka lakukan. Padahal dalam keyakinan kita itu bertentangan dengan Islam. Nah, ya itu yang disebut dengan satu dariah. Artinya ketika kita tidak cocok dengan budaya tertentu ya, kemudian kita tidak bisa juga masuk untuk mendakwai. Kan paling tidak tadi kita juga bukan malah menikmati ya, meskipun mungkin enaknya yang menikmati. Karena dalam hadisnya kan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Fa ilam yastati fa bilisani. Kalau enggak bisa dengan menasihati. Fa ilam yastati fa biqalbi. Kalau tidak bisa dengan hati, menggunakan pendekatan irfani, yaitu kita minimal hati kita menolak dan berdoa kepada Allah supaya mereka diberikan hidayah. Wadzalika ataful iman. Nah, dalam konteks mengingkari kemungkaran ketika kita tidak mampu, ya minimal tadi ketika kita misalnya tidak ikut makan, meskipun itu ya syubhat, taruhlah syubhat. Artinya makanan itu tidak jelas juga kan gitu. Misalnya ketika orang tadi manganan, nyadran, itu ada sembelihan ayamnya. Ketika menyembelih itu ditujukan kepada Allah atau kepada misalnya Mbah Danyang yang bau rekso dan sebagainya kan kita nggak tahu. Tetapi itu konteksnya tadi budaya yang masih mix. Artinya mungkin ada pergeseran makna nyadran dengan konteks dulu dengan sekarang mungkin mulai berubah, tapi di situ masih ditemukan unsur-unsur TBCS-nya. Ya, sebagai tindakan preventifnya ya sebaiknya tidak dimakan. Itu saya kira lebih aman ya daripada kita nggak cocok dengan suatu budaya tapi malah kita menikmati gitu. Mungkin demikian ya. Siapa dari siapa tadi? Bu Farida ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang ditanyakan lagi atau kita cukupkan ya kajian kita? Cukup, Tat. Oke ya, kita cukupkan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas partisipasinya dalam kajian rutin kajian PCM Kota 2 minggu sekali. Mudah-mudahan dua minggu ke depan kita bisa bertemu lagi sehingga kita bisa angkat topik yang baru dan supaya kita mendapatkan pencerahan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri kajian kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.